perkenalkan, nama saya Yuliati. Nama saya Sandra. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Camat Kecamatan Sukorejo. Kali ini kita akan berbincang-bincang pintar dengan tema nasib UMKM di masa pandemi COVID-19 dengan narasumber yang sangat tersohor, yaitu Bapak Diano Velanferry. Tentunya di Sukorejo Pintar Channel. Oke, langsung aja kita berbincang dengan narasumber kita. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan masih diberi kekuatan untuk puasa. Alhamdulillah. Kebetulan saat ini lagi puasa nggak? Sekarang hari keberapa? Hari ke-12. Alhamdulillah sudah mendekati separuh ya. Bapak, sekarang ini untuk UMKM yang ada di Kecamatan Sukorejo ini ada berapa jumlahnya, Bapak? Jadi kalau dari data kita yang dimaksud dengan UMKM kan dari sisi permodalan, dari sisi skala kegiatan, itu data yang pernah kita luncurkan itu hampir 258. Tapi yang sudah kita fasilitasi, kita wadahi di Paguyuban, kemarin terdata sekitar 70. Nah ini yang sekarang tentu perlu keseriusan untuk terus membimbing, membina supaya tetap eksis ya dalam kondisi apapun. Itu 70 berada di setiap dusun kah atau berbeda-beda Pak? Apa setiap desa atau seperti apa? Ya merata, kalau yang 70 ini merata, tapi tentu di desa-desa tertentu khususnya di jalur protokol yang paling banyak. Karena mungkin lebih mudah dalam pemasarannya ya. Jadi di desa-desa tertentu kayak Ngadimulyo, Suwayuwo, kemudian Gelagasari, Sukorejo, Karangsono itu paling banyak. Tapi kalau secara keseluruhan sampai pelaku UMKM yang 258 itu tersebar sampai ke pelosok-pelosok dusun. Untuk kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Kalau dampaknya untuk UMKM? Tentu dengan kebijakan pemerintah menerapkan social distancing sudah cukup terasa, apalagi sekarang dilanjutkan dengan physical distancing, dan kita berdoa jangan sampai nanti PSBB berlakukan di Sukorejo. Ini tentu sangat memukul kawan-kawan pelaku UMKM. Tetapi seperti kita tahu bahwa UMKM masih eksis di Kecamatan Sukorejo ini, khususnya mungkin untuk pelaku-pelaku yang produksinya keluar, ini yang paling terasa terpukul. Oleh karena itu tentu harus ada strategi yang berbeda karena situasi dan kondisinya berbeda. Ambil contoh katakanlah kalau dulu pembeli lebih banyak mendatangi kita, tapi sekarang karena ada pembatasan sosial, kemudian pelarangan masuk kota-kota tertentu, selain hal tertentu yang diizinkan, ada orang sakit, kemudian kirim sembako, itu kan kita sulit untuk menembus pasar yang di luar. Nah ini kita harus mempunyai strategi. Salah satunya mungkin saya bersyukur Sukorejo punya komunitas IT yang luar biasa. Ini nanti yang coba kita sama-sama saling kita bersinergi bagaimana untuk mensiasati supaya produk-produk UMKM kita ini kan sekarang lagi musimnya online. Sementara mayoritas pelaku UMKM kita ini masih belum memanfaatkan sisi online atau masih asing lah dengan online ini. Nah ini nanti disinergikan, saling berbagi itu tidak harus kita kasih sembako, tidak harus kasih bantuan, itu tugas pemerintah. Tetapi teman-teman komunitas ini bagaimana nanti saling mengentas, insya Allah nanti segera berlalu gitu. Kalau untuk program mungkin atau dari Bapak ada inovasi terkait menghadapi pandemi ini untuk UMKM-nya itu gimana? Yang kita sudah gencarkan sebelum corona itu adalah satu, ini yang program sehari-hari kita bahwa saya berharap semuanya itu saling menjadi marketer. Artinya ada pelaku UMKM mungkin produksi martabak, contoh begitu. Ini pelaku marketer yang lain mempromosikan martabak ini, dan yang pelaku martabak juga akan sebagai marketer pelaku produk teman-teman UMKM lainnya. Dan kita ini paling mudah Pak, di Kabupaten Pasuruan ada namanya gerakan Ayo Nonggo. Nah, yang artinya mari kita prioritaskan dulu beli di warung, beli di produk-produk tetangga kita. Kalau bahasa saya, ini kita dulu saya wadai dengan Sukorejo Smart, sekarang ada komunitas Sukorejo Pintar.
kalau produk itu ada di wilayah kita, kenapa harus beli dari daerah lain? Sehingga saling membeli dengan kekuatan keuangan aja yang di kita ini berputar saja, ini sudah saya pikir sudah sangat luar biasa. Baru nanti dari sini nanti pasti akan ada evaluasi. Saya pikir lebih evaluasi kalau lebih bermakna kalau yang melakukan itu saudaranya sendiri. Katakanlah produk ini kurang manis, kurang pedas, kurang apa. Ketika sudah mantap, satu kecamatan itu katakanlah mayoritas menyatakan produk ini mantap, nanti saya yakin kita ekspansi ke kecamatan lain, ekspansi ke regional lain, itu pasti bisa berjaya, bisa diterima. Sekarang sedang saya jajaki, saya juga punya jaringan, nanti mencoba beberapa yang kelasnya nasional ini bisa kita pasarkan lewat jaringan nasional. Tentu untuk produk-produk yang ada total quality controlnya. Yang sekarang saya sedang rintisin adalah alat-alat kebersihan yang saya baru tahu bahwa ada yang kelas nasional. Jadi program mereka labeling. Kenapa nggak kita manfaatkan? Ini yang sekarang akan saya coba dengan jaringan yang saya punya untuk kita angkat. Ini ambil contoh mungkin produk yang sekarang sedang saya jajaki itu alat kebersihan itu produk yang ada di Desa Pakukerto. Ini murni produk UMKM. Tenaga karyawannya cuma 6, tapi dia nembus pasarnya itu sudah sampai ke ibu kota Jakarta. Padahal pemilik modal itu cuma main labeling saja. Nah, sekarang akan kita coba supaya labeling yang khas Sukorejo, nanti supaya bisa menembus sampai produk nasional dan jaringannya. Nah, kan intinya kalau di marketing itu kan ada produknya. Ya, kemudian produk ini harus berkualitas. Makanya jangan asal-asalan. Saya minta masyarakat Sukorejo ini kalau kita pengen langgeng produknya, itu produknya harus kita upayakan berkualitas. Jangan ada istilah orang kita itu kalau sudah dagang enak karena pengen untung banyak, besok katakanlah bawangnya dikurangi, ininya dikurangi, akhirnya itu akan menenggelamkan produknya sendiri. Yang kedua tentu harga. Nah, harga ini tentu jangan kita aji mumpung. Ketika ini kita langsung pukul harga yang mahal biar keuntungannya besar. Itu kadang-kadang cuma sesaat. Setelah itu yakinlah konsumen tidak akan mau kembali. Ketika ada dua produk yang sama, kualitasnya sama, dia pasti sudah cenderungnya memilih harga yang lebih murah. Dan people itu dalam teori marketing itu ada, kita sudah 86.000 jumlah penduduk Sukorejo. Ini kan sebenarnya kan pasar yang luar biasa, belum karyawan-karyawan yang sehari-hari kerja di kita. Nah, ini yang kadang-kadang karena kita masih jalan sendiri-sendiri, insya Allah pada suatu saat nanti ini Sukorejo ini sudah luar biasa, asalkan terus bersinergi. Makanya kita bangun komunikasi. Bagaimana pemerintah itu benar-benar bisa melaksanakan fungsinya, dipercaya sama masyarakat. Masyarakat juga demikian, muncul trust-nya kepada pemerintah. Ini kalau kita seperti yang sering sampaikan teorinya pentahelik itu, antara pemerintah, antara komunitas, antara media, dunia usaha, ini bisa bersinergi. Insya Allah kemajuan ini bisa lebih pesat dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Oke, baik Kak. Untuk saat ini kan di UMKM ini sudah misalnya ada yang sudah memproduksi suatu barang, tapi adanya lockdown di sana sini gitu Pak Gedi. Itu kan tidak bisa keluar. Jadi sedangkan masyarakat yang berada di dalam pelosok itu belum menguasai tentang teknologi, bahkan berjualan online pun masih belum ada perkembangan. Nah, itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Apakah yang bisa kita lakukan entah sebagai pemuda atau sebagai remaja yang bisa berpartisipasi seperti itu? Ya, saya tadi sempat sampaikan kita ini punya grup ya Facebook Sukorejo Pintar. Sekarang sudah 37.000 ya membernya itu. 37.000 katakanlah dia ini punya kolega atau yang dia bisa pengaruhi itu kurang lebih 10 orang saja, itu sudah 370.000. Itu kalau cuma 10 orang. Padahal kita coba buka saja friend kita ya di handphone kita, di Android kita, teman kita itu berapa? Rata-rata sudah pasti di atas 100. Artinya dari 37.000 ini itu sebenarnya bisa berdampak pada jutaan orang. Nah ini peluang.
untuk mengangkat mungkin keluarga, saudara kita yang masih gagap teknologi. Nah, makanya ini kata kunci saya selalu sinergi, kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri-sendiri itu nggak bisa. Dalam kondisi seperti ini nggak bisa. Katakanlah pemerintah paling merasa berjasa, tidak bisa. Tanpa didukung masyarakatnya, tanpa didukung ini, makanya kuncinya satu harus komunikatif. Ini yang coba kita lakukan. Makanya saya dengan teman-teman komunitasnya sangat mengapresiasi. Nanti tidak sekedar urusan UMKM saja. Kemarin ketika kita menghadapi COVID-19, alhamdulillah muncul kepedulian sosial dari teman-teman. Termasuk bantuan ketika dari sisi kesehatan. Kita kan merubah mindset, merubah kebiasaan itu paling hal yang sulit. Tapi kalau kita mau berpikir positif, dengan adanya corona ini mungkin ke depan ini mengajari kita budaya hidup bersih dan sehat. Kalau dulu kan nggak ada ancaman orang buat apa, cuci tangan dan lain sebagainya. Begitu sekarang tanpa kita sadari, kita sekarang jadi terbiasa cuci tangan di tempat-tempat yang mungkin kita anggap polusi, memakai masker. Ya, itu nanti ke depan kita ambil sisi positifnya. Jadi dalam keadaan yang saat ini Pak, harapan Bapak untuk UMKM yang ada di Sukoharjo ini apa untuk kedepannya? Tentu yang pertama ya seperti yang saya sampaikan adalah sabar. Ya, ini kondisi yang semua merasakan, semua terpukul oleh dampak ini, tidak ada yang diuntungkan dari kondisi ini. Ya, jadi umpamanya katakanlah ada suatu golongan itu enak itu karena gini loh, kalau golongan ini nggak enak siapa yang mau beli produkmu gitu loh. Jadi semuanya pasti ada simbiosis mutualisme. Kalau katakanlah golongan yang enak itu kita serang, dia nggak mau beli produk kita, habis kita. Jadi kalau seperti manajemen yang sampaikan bahwa dalam keadaan tertentu ada perusahaan yang kuat, jangan kita musuhi. Perusahaan yang kuat kita harapkan untuk mengangkat pengusaha-pengusaha kecil supaya nanti menjadi besar, dan itu nanti lambat laun akan terangkat semuanya. Jadi kuncinya tadi sinergitas dan kolaborasi. Ini bisa terjadi kalau trust muncul, saling percaya. Ya, karena tidak ada di satu sektor apapun yang tidak ada, bahasanya itu tidak ada kan, dalam sekeranjang apel itu pasti ada yang busuk, ada ulatnya, itu pasti ada. Tapi kita tidak bisa karena ada satu yang berulat, saya nggak jadi beli ini. Kita pilihnya baik-baik. Yang busuk itu kita buang, gitu. Itu manajemen yang saya ingin terapkan dan saya minta dukungan semua pihak. Kalau untuk pesan-pesan dari Bapak untuk warga Kecamatan Sukoharjo sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Mungkin yang pertama tetap patuhi protokol yang sudah sering disampaikan oleh satgas-satgas sampai di tingkat RW, tingkat RT. Tentu perlu waktu ya sampai pandemik ini mungkin berubah jadi endemik dan nanti menjadi hal yang biasa bagi kita. Ya, kalau menurut saya melihat beberapa literasi, pasti suatu saat nanti kita ya seperti flu dulu lah. Flu awalnya mungkin orang khawatir karena flu, tapi sekarang karena di era media sosial itu kan gembar sekali. Tapi suatu saat pastilah nanti ketika ditemukan obatnya, dan sekarang saya lihat sudah mulai banyak itu ditemukan vaksinnya, itu kan jadi hal yang biasa, tapi perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak mengenal waktu. Ya, saya minta nanti ini tetap dipertahankan karena pastilah suatu saat ini semacam virus apapun, bakteri apapun, penyakit apapun sama dengan kita, pasti dia akan, karena makhluk hidup pasti akan berevolusi. Ya, jadi ketika dia sudah tidak menemukan inangnya, kalau kita tuh inangnya itu, dia akan berhenti sendiri. Makanya saya mohon kesadaran dan kesabaran dari sisi protokol kesehatan. Dari sisi protokol jaring pengaman sosial, ya tentu kita masih berproses. Kita tidak pernah menerima cobaan seperti ini. Kalau namanya dalam pemerintahan itu selalu berjenjang. Kita tidak mungkin tidak memperhatikan regulasi yang ada. Sementara masyarakat sudah menunggu-nunggu ini. Bantuan ini kapan cair? Bantuan ini kapan cair? Tapi kita untuk mencairkan itu ini perlu tahap-tahap yang harus kita lewati. Jadi salah satu yang mungkin harus kita sadarkan kepada masyarakat, kalau diumpamakan seperti saya, pemerintah itu seperti saya. Dalam 1 tahun, anggap saja kalau saya income saya 1 bulan anggap saja 10 juta. Dalam 1 tahun itu prediksi penerimaan saya itu adalah 120 juta. Tapi uang 120 juta itu akan muncul kalau dalam perjalanan 1
tahun. Nah, pola pikir masyarakat kita dianggap bahwa ketika APBN negara kita sekian triliun, itu dianggap uangnya sudah ada. Padahal itu adalah prediksi akan hidupnya untuk membiayai selama 1 tahun. Namanya APBN, ini sekedar untuk menginformasi biar skor Joni lebih smart gitu ya. Bahwa ada namanya sisi penerimaan. Penerimaan itu kan targetnya, dalam 1 tahun kita akan terima uang sekian. Di pengeluaran juga begitu. Kalau nanti kita prediksi punya pengeluaran sekian, penerimaan sekian, pengeluarannya apa? Ini pengeluarannya nggak boleh melebihi penerimaan. Nah, kondisi ketika kita kena COVID, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah rencana pengeluaran itu direfocusing, direalokasi, bahkan pengeprasan semua diarahkan untuk COVID. Tapi kan bertahap. Mana yang perlu dulu? Oh, katakanlah seperti saya, gaji saya ini 120 juta dalam 1 tahun, katakanlah. Oh, sekarang karena ini masih bulan 4, berarti saya sudah punya uang kurang lebih 40 juta. 40 juta dipotong dengan pengeluaran yang lain, sekarang yang tersisa di tabungan tinggal 5-10 juta. Jadi dimanfaatkan untuk apa? Nah, seperti itulah gambarannya. Ya memang nggak semudah langsung ada, langsung realisasi tidak. Tapi ya nanti itu rakyat nggak usah mikir itulah. Hal yang dipikir bahwa pastikan yang saya minta tepat sasaran. Sekarang sudah mulai saya pantau di desa-desa sudah melaksanakan musyawarah desa untuk penerima bantuan. Nah, ini memang prioritas untuk saudara kita yang miskin, tidak mampu, tidak berdaya. Ini sekaligus untuk meluruskan informasi bahwa akan dibagi rata. Semua orang dapat 600.000 selama 3 bulan. Tidak, ini untuk keluarga saudara kita yang miskin, tidak mampu, tidak berdaya, baik itu sebelum corona maupun yang karena dampak terjadinya corona ini. Baik Kak, melihat keadaan saat ini, menurut Bapak prediksi untuk berhentinya corona atau menyehat kembali dunia ini kira-kira kapan? Jadi kalau waktu tepatnya kita semuanya belum ada yang berani memastikan. Tapi dari beberapa jurnal-jurnal, dari beberapa artikel-artikel yang sempat kita mungkin baca, kita ini, dan nanti asalkan virusnya sudah ditemukan, obatnya sudah diketemukan, dan moga-moga ini perubahan iklim berganti ke musim panas ini, meskipun belum pasti juga ini juga akan ikut menekan. Jadi kalau dari sisi melihat pergerakan grafiknya mungkin di Indonesia, moga-moga Juni ini sudah mulai. Puncaknya Mei ini informasinya Juni nanti akan mulai turun, dan moga-moga Juli ini kita sudah bisa hidup normal. Amin. Baik, sebelum perbincangan kita kali ini kita tutup, pesan terakhir nih Pak untuk masyarakat yang masih beranggapan bahwasanya corona ini adalah suatu hoax saja gitu. Dan masyarakat itu masih menyepelekan, enggak, ini cuma wacana saja seperti itu. Itu tanggapan Bapak dan pesan untuk masyarakat yang berpikiran demikian seperti apa Pak? Tentu kita ambil sisi positifnya ya, itu untuk tidak panik itu sudah sisi positif. Tetapi untuk menyepelekan masalah corona ini juga kita ikut prihatin. Karena kalau kita lihat corona itu jelas-jelas ada, korbannya jelas ada, banyak jiwa yang melayang gara-gara corona ini. Belum ya kalau kita mau rasakan, kalau kita mau mengasah kepekaan jiwa kita, berapa banyak itu tenaga medis yang meninggal karena dia berjuang untuk menyembuhkan sakit corona. Jangan biarkan meninggalnya saudara-saudara kita itu sia-sia karena ketidakpedulian kita, karena keacuan kita, karena masa bodoh kita. Jadi saya minta khusus untuk masyarakat Sukoharjo patuh, sadar, kemudian sabar. Dengan bersatu, insya Allah corona ini segera berlalu. Tapi kalau katakanlah masih ada 1-2 saja, ini terus nanti virus ini akan terus menyebar. Kita patuhi protokol, sadar bahwa kecerobohan kita ini membahayakan saudara kita yang lain. Ya, kalau sekedar sakit diri sendiri, udah itu konsekuensi yang ditanggung. Tapi kasihnya saudara-saudara, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, terdekat kita, dan sabar. Tidak ada siapapun yang diuntungkan atas situasi ini. Ya, bersatu,
insya Allah corona segera berlalu. Baik Pak, terima kasih untuk segala penjelasannya tadi. Sekian. Mungkin sampai di sini saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Semoga pandemi ini segera berlalu. Dan walaupun kita di rumah saja, tentunya harus tetap optimis, kreatif, dan berkarya. Kui berkonsolasi. Salam pintar. Sukoharjo pintar. Dan jangan lupa like, Comment, share, dan subscribe. subscribe.